Baik, perkenalkan nama saya Guri Trianto Jeta dengan NPM 230651745. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya dengan mata kuliah tugas dari kimia analitik, di mana tugas tersebut adalah mencakup uh, atomic absorption spektroskopi atau yang disebut AS. Baik, masuk ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa prinsip dasar dari atomic HAS dan bagaimana teknik ini digunakan untuk menganalisis konsentrasi unsur dalam sampel? Nah, AAS sendiri adalah teknik analisis yang digunakan untuk menentukan konsentrasi unsur dalam sampel dengan mengukur kemampuan atom bebas untuk menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Prinsip dasar dari AAS adalah yang pertama, pengionan dan atomisasi. Sampel cairan padat diubah menjadi bentuk atom atau ion di dalam atomizer atau nyala atau tunggu grafit. Yang kedua, absorpsi cahaya, di mana sumber cahaya dengan panjang gelombang tertentu yang sesuai dengan energi yang dibutuhkan oleh atom unsur. Target untuk beralih ke tingkat energi lebih tinggi diteruskan melalui cahaya yang berisi atom tersebut. Yang ketiga, pengukuran absorpsi, yaitu adalah sumber cahaya akan diserap oleh atom unsur dalam sampel dan penurunan intensitas cahaya yang diteruskan diukur. Absorbansi ini kemudian digunakan untuk menentukan konsentrasi unsur berdasarkan hukum Lambert. Nah, untuk teknik penggunaan AAS untuk menganalisis konsentrasi unsur, yang pertama ada kalibrasi. Nah, sebelum analisis sampel, kalibrasi dilakukan menggunakan larutan standar dengan konsentrasi yang diketahui dari unsur yang dianalisis. Nah, itu memungkinkan pembuatan kurva kalibrasi yang digunakan untuk menentukan konsentrasi unsur dalam sampel yang tidak diketahui. Yang kedua, analisis sampel. Sampel yang diolah di atomisasi dan cahaya dengan panjang gelombang spesifik unsur target sampel. Pengukuran intensitas cahaya diukur dan absorbansi dihitung. Nah, absorbansi dihubungkan dengan konsentrasi unsur dalam sampel menggunakan kurva kalibrasi yang dibuat dari larutan standar. Yang ketiga ada kuantifikasi. Dalam membandingkan absorbansi sampel terhadap kurva kalibrasi, konsentrasi unsur dalam sampel dapat ditentukan. Nah, AAS adalah teknik yang sangat sensitif dan selektif, di mana memungkinkan analisis elemen dalam berbagai matrik termasuk air, tanah, makanan, dan sampel biologis. Keakuratan dan sensitivitas teknik ini menjadikan alat penting dalam banyak aplikasi analitik. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu adalah pertanyaan kedua adalah jelaskan perbedaan AAS. Jelaskan perbedaan AAS nyala flame AAS dan AAS tungku grafit atau grafit furnace AAS, serta sebutkan aplikasi spesifik untuk masing-masing jenisnya. Nah, untuk flame AAS sendiri, untuk prinsip kerjanya itu dalam menggunakan nyala api sebagai atomizer. Nah, sampel diatomisasi dalam nyala api yang dihasilkan oleh pembakaran gas, biasanya asetilin dan oksigen. Dan kemudian cahaya dari lampu spesifik unsur dilewatkan melalui cahaya nyala tersebut. Untuk kelebihannya itu adalah lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih murah dalam hal biaya operasional. Nah, untuk aplikasi spesifiknya, itu dia dapat digunakan untuk menganalisis unsur dalam sampel dengan konsentrasi tinggi atau menengah, seperti dalam air, tanah, dan makanan. Yang kedua itu adalah grafit furnace AAS. Untuk konsep kerjanya adalah menggunakan tungku grafit untuk mengatomisasi sampel. Nah, sampel dimasukkan ke dalam sel grafit yang dipanaskan hingga suhu tinggi untuk menguapkan dan mengatomisasi unsur. Untuk kelebihannya, itu adalah memungkinkan sensitivitas yang lebih tinggi dan analisis unsur pada konsentrasi yang sangat rendah.
Aplikasi spesifiknya sendiri itu adalah cocok untuk analisis unsur dalam konsentrasi sangat rendah, seperti dalam sampel biologi itu dalam seperti darah, urin, dan analisis trans metal. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Mengapa pemilihan panjang gelombang spesifik sangat penting dalam AS? Dan bagaimana cara menentukan panjang gelombang yang tepat untuk analisis? Nah, pemilihan panjang gelombang spesifik dalam AS ini sangat penting. Itu dikarenakan setiap unsur menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu yang spesifik. Jika gelombangnya tidak tepat, pengukuran absorbansi tidak dapat tidak akurat atau bahkan tidak dapat dilakukan. Untuk menentukan panjang gelombangnya itu adalah panjang gelombang yang tepat biasanya dipilih berdasarkan data spektrum absorpsi dari unsur yang dianalisis yang dapat diperoleh dari literatur atau melalui kalibrasi dengan standar referensi. Spektrometer AAS dilengkapi dengan perangkat penyaring panjang gelombang atau monokromator untuk memilih panjang gelombang yang sesuai. Lanjut ke pertanyaan keempat, apa peran atomizer dalam AAS dan bagaimana jenis atomizer yang berbeda, yaitu nyawa dan tunggu grafit, mempengaruhi sistem sensitivitas dan selektivitas analisis. Nah, peran atomizer adalah berfungsi untuk mengubah sampel menjadi bentuk atom atau ion dalam kondisi gas, sehingga dapat menyerap cahaya pada panjang gelombang yang spesifik. Nah, untuk jenisnya itu adalah ada flame atomizer, itu menggunakan nyala api untuk mengatomisasi sampel, itu cocok untuk sampel dengan konsentrasi yang lebih tinggi dan memiliki waktu analisis yang lebih cepat. Sensitivitasnya itu adalah mungkin lebih rendah dibandingkan dengan tomografit. Untuk graphite furnace atomizer atau graphite itu adalah menggunakan tomografit yang dipanaskan untuk atomisasi. Nah, itu memungkinkan sensitivitas yang lebih tinggi dan dapat menganalisis konsentrasi yang lebih rendah. Namun, proses itu memakan waktu yang lebih dan lebih kompleks. Kita masuk ke pertanyaan kelima, identifikasi sumber kesalahan umum dalam AAS dan jelaskan bagaimana kesalahan ini dapat diminimalkan atau dihindari. Untuk kesalahan pertama, itu adalah kesalahan dalam persiapan sampel. Nah, kontaminasi atau persiapan yang tidak homogen dapat mempengaruhi hasil. Untuk solusinya adalah gunakan peralatan yang bersih dan pastikan sampel dihomogenkan dengan baik. Yang kedua, kesalahan dengan kalibrasi. Kalibrasi yang tidak tepat dan spektrometer dapat menyebabkan hasil yang salah. Untuk solusinya tentunya kalibrasi secara berkala dengan standar yang dikenal dan pastikan lampu dan detektor dalam kondisi baik. Yang ketiga, gangguan dari materi sampel. Nah, komponen lain dalam sampel dapat mengganggu pengukuran tentunya. Nah, untuk solusinya, gunakan teknik koreksi matriks atau metode pengenceran untuk mengurangi efek gangguan. Nah, yang keempat adalah fluktuasi cahaya atau suhu. Nah, dalam metode VMAS, perubahan dalam nyala api dapat mempengaruhi hasil. Solusinya, monitor dan kontrol kondisi nyala. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu adalah deskripsikan satu aplikasi praktis di mana AS digunakan secara luas dan jelaskan mengapa teknik ini dipilih dibandingkan metode analisis. Nah, untuk jawabannya hampir sama seperti analisis sebelumnya geometri itu. Nah, untuk AS sendiri adalah aplikasi praktis utamanya adalah analisis kadar berat logam dalam air minum. Untuk yang tadi itu adalah analisis kepada pembuangan limbah di lingkungan sekitar kan di analisis geometri. Nah, teknik ini itu digunakan untuk mendeteksi unsur-unsur seperti timbal, arsenik, kalium pada konsentrasi yang sangat rendah. Nah, AS dipilih dalam proses ini karena sensitivitasnya yang tinggi dan kemampuannya untuk memberikan hasil yang akurat, bahkan konsentrasi pada transmitter. Keunggulan ini sangat penting untuk mematuhi regulasi lingkungan dan standar kesehatan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.